Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur adalah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan selalu tercurah pada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang penilaian akhir semester, materinya program linear, matriks, dan barisan, dan deret aritmatika, serta geometri. Oke, kita mulai pembahasan soal-soalnya. Nah, sekarang kamu perhatikan, dari soal ini diketahui determinan A sama dengan determinan B, kemudian kamu diminta nilai P-nya berapa. Nah, kamu cari masing-masing. Nah, ini kan matriks A-nya ya. Berarti kalau kita tulis determinan A sama dengan determinan B, ya. Nah, ini bisa kita tulis determinan A-nya itu adalah 12 dikali 3 dikurang P dikali min 2. Ini sama dengan determinan B-nya 3P kali 1 dikurang 3 kali 6. Berarti jadi 36 tambah 2P, ini sama dengan 3P dikurang 18. Nah, kita pindahkan P-nya, yang 2P ke sana ya. Jadi 3P dikurang 2P, nah, min 18-nya pindah, 36 tambah 18. Ini sama dengan 54, ini sama dengan P. Berarti nilai P sama dengan 54. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kita diminta menentukan inverse dari matriks 2 kali 2 ini. Kamu ingat kalau ada matriks A misalnya, ya, elemennya A, B, C, D, maka kalau ditanya A inverse itu sama dengan 1 per determinan atau AD min BC dikali A joinnya, yaitu D sama A tukeran tempat, min B min C. Oke, berarti dari soal ini kita bisa tentukan, nah, kita anggap ini matriks A ya, berarti jadi A inverse sama dengan 1 per 5 kali min 3 min 15 ya, dikurang min 14 ya. A joinnya min 3, kemudian min 7, 2, 5. Oke. Nah ini berarti sama dengan 1 per min 1, ini tetap min 3, min 7, 2, 5. Oke, ini kan hasilnya min 1 ya. Kita kalikan ke dalam, menjadi nilainya 3, 7, min 2, min 5. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan, ada matriks A, B, dan C. Kita diminta menentukan nilai X jika A min B sama dengan C inverse. Oke, kita tulis matriks A min B, yaitu 2, 3, 5, 1, ya, dikurang matriks B-nya, yaitu X min 2, 4, min 1. Nah, kemudian kita cari C inverse langsung, 1 per 6 dikurang 5, ya. Nah, join-nya berarti 3, kemudian 5, 1, 2. Oke, sekarang kita lihat, ini jadi 2 min X, kemudian 5, ya. Kemudian ini 1, kemudian ini juga 2, gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan 3, 5, 1, 2. Nah, kamu perhatikan, ya, elemen atau variabel X-nya kan ada di sini. Ya. Berarti bisa kita langsung tulis 2 min X sama dengan 3, nah, min X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan. Ada matriks A dan B, kemudian AX sama dengan B, kita diminta menentukan matriks X. Nah, kalau bentuknya AX sama dengan B, berarti kita bisa tulis X sama dengan A inverse dikali B. Nah, sekarang kamu lihat, A-nya ini adalah ini ya. Kita cari inverse-nya, berarti 1 per min 4 dikurang min 6. Kemudian A join-nya kita tulis 4 min 2, kemudian 3 min 1. Dikali matriks B-nya 6, 2, min 8, 4. Oke, sekarang kamu tulis dulu ini. Ini kamu bisa tulis 1 per 2 gitu ya. Nah, ini kamu kalikan, ingat, baris kali kolom. 4 kali 6, 24, nah, ditambah 16, ya, menjadi 40. Kemudian 4 kali 2, 8, dikurang 8, jadi 0. 3 kali 6, 18,
ditambah 8 jadi 24. Kemudian 3 kali 2, 6, dikurang 4 jadi 2. Berarti matriks X bisa kita tulis di sini ya. X sama dengan, kita kalikan setengah ke dalam, 20, 0, 12, 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk soal ini kita diminta merubah sistem persamaan linear ini menjadi persamaan matriks. Nah, kamu lihat ya, untuk berubah jadi matriks, kita tulis di sini ya. Nah, kamu lihat variabelnya, itu 5, kita tulis 5, min 2, min 3, 1. Kemudian kamu kalikan dengan X, Y. Nah, sama dengan 17 min 10. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan, kita diminta menentukan nilai X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat dari kesamaan matriks ini. Nah, kalau kamu perhatikan, ini misalnya kita nggak matriks A, ini matriks X, ini matriks B. Berarti bisa kita tulis X sama dengan A inverse dikali B. Ya, kita ganti. Nah, X-nya itu kan tadi XY ya. Nah, sama dengan A inverse. Kita cari inverse-nya dari A, yaitu 1/9 ditambah 4. Kemudian matriks A-nya kita tulis A join-nya 3, 3, 2, min 2, dikali matriks B-nya 4, 7. Oke, sekarang kita lihat yang ini menjadi 1/13. Nah, ini kamu kalikan nih. 3 kali 4, 12 ditambah 14. Ya. Jadi 12 tambah 14, 26. Kemudian min 2 kali 4, min 8, tambah 21. Berarti sama dengan 13. Ya. Berarti kamu bisa dapatkan XY. Nah, ini kamu kalikan ke dalam. Berarti menjadi 21. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Nah, nilai ini kita substitusi ke sini. Ya. Ini berarti jadi X-nya kamu ganti jadi sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan 4 dikurang 4 tambah 1 sama dengan 1. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal cerita ini. Ini adalah soal persamaan linear ya, dua variabel. Kamu tulis ya, jadi dia membeli 4 apel dan 2 kg jeruk. Harganya 170. Berarti kalau kita tulis 4X tambah 2Y ini sama dengan 170.000 ya. Kemudian yang kedua, Fatima membeli 5 kg apel, 5X tambah 3 kg jeruk sama dengan 225.000 ya. Nah, nanti yang diminta adalah Aisyah membeli 1 kg apel, 1 kg jeruk, bayarnya 100.000, ditanya uang kembaliannya. Oke, ini kita cari dulu nilai X dan Y-nya. Nah, karena kita sedang belajar matriks, kita ubah menjadi bentuk matriks, yaitu menjadi 4, 2, 5, 3, kemudian dikalikan dengan XY, nah ini sama dengan 170.000, gitu ya. Kemudian 225.000. Oke, sekarang kita cari, nah, bentuknya adalah A, X sama dengan B. Ya, berarti X sama dengan A inverse dikali B. Berarti kalau kita tulis XY ini sama dengan 1 per, nah, determinannya ini ya 12 dikurang 10. Nah, kemudian matriksnya nah, ya kita tulis A join-nya 3, 4, kemudian min 2, min 5. Nah, ini dikalikan dengan 170.000 gitu ya. Kemudian 225.000. Oke. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan di sebelah sini ya. XY, nah ini sama dengan 1/2 dikali, ya 3 kali 170.000 dikurang 2 kali 225.000. Ini kita dapatkan hasil 60.000. Oke. Kemudian min 5 kali 170.000 ditambah 4 kali 225.000, kita dapatkan 50.000. Ya, berarti kita dapatkan XY itu sama dengan 30.000, kemudian 25.000. Oke. Berarti dari soal ini kita
simpulkan X-nya itu 30.000, ya, Y-nya itu 25.000. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah Fatimah. Nah, Fatimah itu, ya, itu sama dengan X tambah Y, karena 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Berarti sama dengan 30.000 ditambah 25.000. Ya. Berarti yang dibelanjakan 55.000. Karena Fatimah membayar dengan uang 100.000, maka kembaliannya kita bisa tulis langsung. Ya. Kembaliannya berarti sama dengan 100.000, gitu ya, dikurang 55.000, ya. Berarti kalau dikurang sama dengan 45.000. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan, ini adalah barisan aritmatika. Kita diminta suku ke-20. Nah, dari barisan ini kita dapatkan ini. Ini adalah U1 sama dengan A sama dengan 4. Kemudian bedanya kita dapatkan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ya. Kamu punya rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Maka ketika ditanya U20, kamu tulis dulu rumusnya A tambah 19B. Berarti kamu ganti sama dengan 4 ditambah 19 kali 5. Berarti di sini jadi 4 tambah berapa? 19 kali 5, 95. Ya, berarti sama dengan 99. Oke, bisa dipahami? Oke, diketahui dari soal ini adalah barisan aritmatika. Nah, ditanya suku ke N kalau nilainya 209. Nah, dari barisan ini kita dapatkan U1-nya atau A-nya itu sama dengan 9, kemudian B-nya atau bedanya 13 dikurang 9 itu sama dengan 4. Nah, dari soal ini adalah UN ya. UN sama dengan 209. Nah, kamu tahu rumus UN apa kemarin? A tambah N-1 kali B sama dengan 209. Nah, kamu ganti nilai A-nya. Jadi 9 tambah N-1 kali 4 sama dengan 209. Oke, nah ini menjadi 4 N-1 sama dengan 209 dikurang 9. Ya, jadi 4 N-1 sama dengan 200. Nah, N-1 sama dengan 200 dibagi 4, ya. Jadi N-1 sama dengan 50, N-nya sama dengan 51. Jadi suku yang nilainya 209 adalah suku ke-51. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan suatu barisan aritmatika, suku pertamanya 18, berarti U1 sama dengan A sama dengan 18. Kemudian suku ketiganya adalah 30. Kita diminta suku ke 121. Kamu perhatikan di sini ada suku ketiga, yaitu U3. Ini bisa kita tulis A tambah 2B sama dengan 30. Nah, kamu perhatikan, kamu sudah punya nilai A ya, 18. Bisa kita ganti menjadi 18 tambah 2B sama dengan 30. Berarti 2B sama dengan 30 dikurang 18. 2B sama dengan 12, B-nya sama dengan 6. Oke, nah sekarang kita diminta suku ke 121. Berarti U121, nah rumusnya adalah A tambah 120B. Nah ini kita substitusi, jadi 18 ditambah 120 kali 6. Berarti sama dengan 18 tambah 720 sama dengan 738. Ini adalah nilai suku ke 121. Mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan suatu deret aritmatika, suku keempatnya 17, suku ketujuh 32. Diminta jumlah 10 suku pertama. Kita lihat ada U4, ya. Rumusnya itu A tambah 3B, nah, nilainya 17. Kemudian ada U7, nah itu rumusnya adalah A tambah 6B, nah, nilainya sama dengan 32. Nah ini kita eliminasi dulu, ya. Kita hilangkan A-nya yang lebih mudah, min, gitu ya. Min 3B, nah ini sama dengan min
15. Berarti B-nya sama dengan 5. Oke, kita cari A, kita substitusi ke sini nih. Nah, B-nya kan tadi sama dengan 5 ya. Nah, kita ganti. Jadi A tambah 3 kali 5, ya, itu sama dengan 17. Berarti A tambah 15, ya, sama dengan 17. Berarti A sama dengan 2. Oke, sekarang kita diminta jumlah 10 suku pertama. Ingat kamu punya rumus Sn sama dengan apa? N per 2, nah, 2A tambah N-1 kali B. Ya. Berarti kalau ditanya suku ke-10 jumlahnya, nah, S10 sama dengan 10 per 2. Ini 2 kali 2 ditambah 9 kali 5. Oke, berarti ini jadi 5. Ya, dikali 4 tambah 45. Berarti sama dengan 5 dikali 49. Berarti sama dengan 49 kali 5, nilainya adalah 245. Jadi ini adalah jumlah 10 suku pertamanya. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan, seutas tali potong 5 bagian, ya, membentuk barisan aritmatika. Kemudian kamu lihat panjang tali terpendeknya. Nah, ini kita anggap U1 ya, sama dengan A sama dengan 8. Kemudian tali yang terpanjang, karena potongannya ada 5, berarti kita tulis U5. Ya, ini sama dengan A tambah 4B, ya, sama dengan 196. Nah, untuk mudahnya menyelesaikan soal ini, kita substitusi nih nilai A ke sini ya. Jadi 8 tambah 4B, ya, sama dengan 196. Berarti 4B sama dengan 196 dikurang 8, 4B sama dengan 188, B-nya sama dengan 47. Oke, sekarang kita diminta panjang tali semula. Berarti yang diminta adalah SN-nya. Ingat kita punya rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Ya, karena talinya ada 5, maka ini jelas yang ditanya adalah S5. Ya, jadi sama dengan 5 per 2, ya, A-nya kamu ganti, yaitu 18. Nah, UN-nya itu adalah U5, yaitu 196. Berarti sama dengan 5 per 2 dikali 204. Berarti sama dengan 1020 dibagi 2 sama dengan 510 cm. Jadi panjang tali semula adalah 510 cm. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan, ini adalah barisan geometri. Ya, kamu lihat di sini, ini adalah U1-nya sama dengan A, sama dengan 5 ya. Kemudian kamu punya rasio atau R-nya, yaitu 10 dibagi 5 ya. Jadi sama dengan 2. Oke, sekarang yang diminta adalah suku ke-12. Nah, kamu tahu rumus UN ya pada geometri adalah A kali R pangkat N-1. Berarti kalau U12 rumusnya jadi A kali R pangkat 11. Berarti kalau kamu ganti, ya suku pertamanya adalah 5, kemudian ini menjadi 2 pangkat 11. Ini jadi 5 ya dikali 2048. Ya, berarti kalau dikalikan dengan 5, ini akan menjadi 10.240. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikutnya. Nah, ini diketahui barisan geometri dengan suku pertamanya adalah 7. Berarti ini adalah U1 atau A-nya sama dengan 7. Kemudian rasionya adalah 5. Berarti ini R-nya sama dengan 5. Kemudian ditanya nilai suku ke-4. Ya, kamu tulis dulu. U4 ingat sama dengan AR pangkat 3. Berarti kamu ganti jadi 7 dikali 5 pangkat 3. Berarti jadi 7 dikali 125 gitu ya. Nah, berarti ini menjadi 875. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Diketahui barisan geometri suku ketiganya nilainya adalah 12. Berarti ini kita tulis U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 12. Kemudian suku ke-6 nilainya 96. Ini adalah U6
sama dengan AR pangkat 5, ya. Nilainya sama dengan 96. Nah, ditanya nilai suku ke-7. Nah, kita cari dulu nilai A dengan B, nah, dengan membandingkan U3 dan U6. Kita tulis di sini ya. Berarti U6 per U3 itu sama dengan AR pangkat 5, ya, per AR pangkat 2. Ini sama dengan 96 per 12. Oke, kita sederhanakan. Kita hilangkan A-nya dulu. Berarti jadi R pangkat 3 sama dengan 8. Kita dapatkan R-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusi, ya, sub R sama dengan 2 misalnya ke U3, yaitu AR pangkat 2 sama dengan 12. Kita ganti nilai R-nya, berarti menjadi A kali 2 pangkat 2 sama dengan 12, A kali 4 sama dengan 12, berarti A-nya sama dengan 3. Nah, kita diminta adalah suku ke-7. Berarti kita cari U7 rumusnya AR pangkat 6. Berarti menjadi A-nya kamu ganti dengan 3, kemudian ini 2 pangkat 6. Berarti menjadi 3 dikali, nah ini 2 pangkat 6 adalah 64. Sehingga kamu dapatkan 3 kali 64 sama dengan 192. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kamu perhatikan. Nah, dari soal ini diketahui suku ke-4 dan suku ke-7 barisan geometri adalah 54 dan 1458. Kita tulis dulu. Ada U4, itu AR pangkat 3, ini nilainya 54. Kemudian ada U7, ini adalah AR pangkat 6, nilainya 1458. Oke. Nah, ini kita bandingkan dulu untuk mencari nilai A dan R-nya ya. Berarti kita tulis U7 per U4 ini sama dengan AR pangkat 6 per AR pangkat 3, ya, sama dengan 1458 per 54. Nah, ini kalau kita sederhanakan, hanya kita coret. Ini R pangkat 3 sama dengan 27. Berarti kita dapatkan R-nya sama dengan 3. Nah, ini kita substitusi nih, ya. Nah, sub R sama dengan 3, misalnya ke U4. Berarti AR pangkat 3 sama dengan 54, kita ganti. Jadi A kali 3 pangkat 3 sama dengan 54. A dikali 27 sama dengan 54, ya. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Oke, sekarang yang ditanya adalah nilai suku ke-5 atau U5. Ya. Ini kita tulis rumusnya AR pangkat 4. Berarti kita ganti A-nya dengan 2, R-nya 3 pangkat 4. Berarti jadi 2 dikali 81 sama dengan 162. Oke, mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Ya, suatu geometri mempunyai suku kedua dengan nilai 10, kemudian suku keempat nilainya 40. Nah, kita diminta jumlah 8 suku pertama. Nah, kamu tulis U2 itu sama dengan AR sama dengan 10, kemudian U4 itu sama dengan AR pangkat 3, itu sama dengan 40. Nah, kita bandingkan U4 dengan U2 ini, ya. Kita tulis di sini, berarti jadi AR pangkat 3 per AR sama dengan 40 per 10. Nah, kita hilangkan A-nya dulu. Berarti R kuadrat sama dengan 4. Berarti nilai R sama dengan 2. Nah, kita substitusi nih, ya. Sub R sama dengan 2 ke AR sama dengan 10. Berarti ini kita dapatkan, ya, A kali 2 sama dengan 10, maka nilai A-nya sama dengan 5. Oke, sekarang yang diminta adalah jumlah 8 suku. Nah, kita punya rumus SN untuk geometri. SN sama dengan A R pangkat N-1 per R-1. Nah, kita substitusi nilainya, berarti S8, ya, itu sama dengan A-nya tadi 5, oke. Ini jadi 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Berarti ini jadi 5, ya, 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1,
per 1. Berarti kita dapatkan 5 ya dikali 255. Ini sama dengan 1275. Oke, jadi jumlah 8 suku pertamanya adalah 1275. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Suatu penelitian pada awalnya mengamati 6 virus yang setiap 24 jam masing-masing membelah menjadi 2. Berarti A-nya sama dengan 6, nah ini rasionya sama dengan 2. Nah, kemudian kita diminta ya banyak virus ya setelah 4 hari. Sedangkan setiap 96 jam seperempat virus dibunuh. Nah, 96 jam ini kan kalau kita bagi dengan 24, ini sama dengan 4 hari ya. Nah, jadi kita cari nilai dari U4 itu sama dengan AR pangkat 3. Berarti sama dengan 6 dikali 2 pangkat 3, ini sama dengan 6 kali 8, sama dengan 48. Berarti banyaknya virus pada hari keempat adalah 48. Tapi karena dibunuh seperempatnya, nah berarti kita cari virus yang dibunuh ya setiap 96 jam atau 4 hari. Itu jadi seperempat dikali 48 sama dengan 12. Berarti sisa virus ya itu sama dengan 48 dikurang 12 sama dengan 36. Jadi banyaknya virus pada hari keempat adalah 36 virus. Ya, sekarang kamu perhatikan jumlah dari deret berikut ini. Ini adalah deret geometri tak hingga ya. Ini adalah deret dari geometri tak hingga. Ya. Nah, berarti kita gunakan rumus S tak hingga, yaitu sama dengan A per 1 min R. Nah, dari soal ini kita dapatkan ini adalah U1-nya sama dengan A sama dengan 4. Kemudian kita cari rasionya, yaitu R sama dengan 4/3 dibagi 4 ya. Atau bisa ditulis sama dengan 4/3 dikali 1/4. Berarti rasionya adalah 1/3. Nah, langsung kita substitusi di sini. Hanya kita ganti 4. 4/1 dikurang 1/3. Berarti sama dengan 4/2/3 sama dengan 4 dikali 3/2. Berarti sama dengan 12/2 sama dengan 6. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 24 meter. Nah, setiap dijatuhkan, bola ini memantul setinggi 3/7 dari tinggi sebelumnya. Bola dibiarkan memantul sampai berhenti. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang lintasan yang telah ditempuh bola. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini kalau digambar bentuknya seperti ini ya. Ini bola. Nah, kemudian bola ini dijatuhkan ya setinggi 24 meter. Nah, kemudian setiap jatuh bola ini akan memantul ya. Kemudian dia jatuh lagi, kemudian memantul lagi, kemudian jatuh lagi sampai berhenti. Nah, setiap pantulannya bola ini ya tingginya itu 3/7 dari tinggi awal gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk tipe soal seperti ini, nah, ini kamu perhatikan. Nah, ini dijatuhkan dari ketinggian 24 meter, ini kita sebut H0 sama dengan 24 meter. Kemudian memantulnya 3/7 kali dari tinggi sebelumnya. Ini sebenarnya ada rasionya 3/7, tapi untuk kasus ini nah, kita simpulkan dengan P/Q ya. Jadi dari rasio ini kita bisa dapatkan P-nya sama dengan 3, kemudian Q-nya sama dengan 7. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka panjang lintasan bola sampai berhenti, kita gunakan rumus P tambah Q per Q min P. Nah, dikali H0. Berarti kalau kita substitusi, kita masukkan nilainya 3 tambah 7 per 7 dikurang 3 dikali 24. Berarti sama dengan 10/4 dikali 24. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 4 sama 24 kita coret. Berarti tinggal 10 kali 6, 60 meter. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 60 meter.
Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal penilaian akhir semester, materi program linear, matriks, barisan, dan deret telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Selamat menempuh penilaian akhir semester. Sukses selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.